Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas satu pembahasan lagi di pengembangan aplikasi permainan, yaitu mengenai game-based learning. Konsep dasarnya yaitu pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini mengharuskan seorang pendidik untuk terus beradaptasi dengan tren pembelajaran kreatif dan modern saat ini. Hal ini bertujuan agar proses kegiatan belajar mengajar bisa selalu relevan dengan karakteristik peserta didik dan bisa efektif. Generasi Z saat ini umumnya menyukai suatu hal yang kreatif, praktis, dan menyenangkan dalam beberapa aktivitas, termasuk ketika belajar. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran berbasis proyek, studi, dan praktik lapangan, serta tentunya yang berbasis game atau game-based learning. Berkaitan dengan game-based learning dapat diartikan sebagai metode pembelajaran dengan menggunakan game atau permainan yang bertujuan untuk membantu memudahkan proses pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi menarik, bahkan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Maiga pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa bermain merupakan bagian penting dalam lingkungan belajar karena bisa meningkatkan pengalaman belajar yang mudah diingat, mempertinggi suasana hati, dan membuat pembelajaran menjadi efektif. Game-based learning sendiri bisa diterapkan pada berbagai macam jenis mata pelajaran seperti matematika, fisika, biologi, bahasa, sampai sejarah. Ada beberapa jenis game-based learning yang sering digunakan dalam kegiatan belajar mengajar saat ini. Mulai dari yang konvensional atau tanpa menggunakan gadget, kemudian ada juga berbasis video game baik menggunakan perangkat desktop ataupun mobile. Kemudian mengenai faktor kecocokan. Game-based learning sendiri dianggap cocok diterapkan pada pembelajaran anak generasi saat ini karena beberapa faktor seperti: satu, kompetisi dan kerjasama tim dapat menambah motivasi pada siswa. Kedua, adanya umpan balik yang cepat membuat siswa bisa mencari alternatif lain dalam memecahkan masalah. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang asik dan menyenangkan sehingga meningkatkan semangat dan motivasi mahasiswa. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Papes Tergio pada 2019, Kazik Molu dan kawan-kawan pada 2012, dan beberapa penelitian serupa, menunjukkan hasil bahwa game-based learning mampu meningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajar. Hal ini disebabkan karena lingkungan pembelajaran berbasis permainan dapat menginspirasi siswa dan memberikan para siswa kesempatan belajar yang besar untuk meningkatkan pembelajaran mereka secara menyenangkan. Kemudian mengenai karakteristik game-based learning, yang pertama adalah menarik dan mengasyikkan. Game-based learning mampu membuat siswa atau mahasiswa memahami materi serta mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan juga menyenangkan. Dengan game-based learning, siswa juga bisa mengetahui bentuk aplikatif suatu konsep ataupun materi. Yang kedua adalah berdasarkan pada pengalaman. Peserta didik tidak harus diarahkan dan dilatih dalam memainkan game dan memahami isi game. Melalui game-based learning, peserta didik akan memahami dengan sendirinya melalui proses trial dan error. Sehingga ketika mengalami kegagalan, mereka akan mencoba lagi dengan strategi dan cara yang berbeda dalam mencapai tujuan atau misi. Yang ketiga adalah ada tantangan yang bisa disesuaikan. Karakteristik game-based learning umumnya memiliki tingkatan tantangan yang berbeda-beda, mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Umumnya, game menggunakan level yang bisa ditemui pada jenis video game. Siswa dapat menyesuaikan level dan tingkat kesulitan sesuai dengan pemahaman dan kemampuannya. Mulailah dari yang mudah, kemudian ditingkatkan pada tantangan pada level yang tinggi jika telah berhasil. Kemudian yang keempat adalah interaktif dan umpan balik. Game-based learning memungkinkan terjadinya proses interaksi antara sesama murid, antara murid dengan game secara interaktif. Misalnya dengan game berbasis strategi, keputusan dan tindakan yang dipilih dalam game akan menentukan proses dan hasil game itu sendiri. Sementara berkaitan dengan umpan balik atau feedback, metode game-based learning, siswa bisa melakukan refleksi dan menarik kesimpulan dari hasil yang dibuat dalam game. Dengan adanya umpan balik, membuat peserta didik bisa mengetahui dampak dan tindakan yang dilakukan serta bisa belajar dari kekeliruan atau kegagalan. Yang kelima adalah sosial dan kerjasama. Game-based learning diharapkan bisa membangun komunikasi dan kerjasama di antara mahasiswa
Dengan adanya kolaborasi secara intens diharapkan akan melatih kemampuan sosial peserta didik. Kemudian kelebihan game-based learning, yang pertama membuat siswa atau mahasiswa menjadi aktif dan kritis, adanya interaksi dan peran langsung dalam pembelajaran, guru atau dosen dapat mengevaluasi secara langsung pada saat permainan, pemahaman lebih berkesan dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Kemudian menumbuhkan rasa nyaman, menyenangkan, dan semangat dalam diri siswa. Sedangkan kekurangan dari game-based learning yaitu membutuhkan alat dan media tambahan. Suasana kelas sering menjadi tidak kondusif. Kemudian membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif lebih banyak dibandingkan pembelajaran manual. Kemudian setting pembelajaran perlu dipersiapkan dengan lebih matang karena akan menggunakan beberapa tools dan alat tambahan. Kemudian rekomendasi dari game-based learning, yang pertama ada satu game yang namanya EduCandy. EduCandy merupakan permainan edukasi berbasis web, aplikasi yang bisa dipakai untuk pembelajaran. EduCandy memiliki beragam permainan edukatif yang bisa diganti pertanyaan maupun kosakatanya dan langsung bisa dimainkan. Misalnya ada permainan memori yang berfungsi untuk menguji daya ingat kosakata tertentu. Selain itu ada game crossword atau istilah umumnya yaitu teka-teki silang, dan masih banyak lagi game lainnya. Setelah Anda membuat dan merubah pertanyaan sesuai kebutuhan, nantinya akan keluar kode quiz atau game. Bagikan saja kode game tersebut agar bisa diakses dan dimainkan oleh para murid Anda. Selain tersedia di website educandy.com, game ini juga tersedia di platform mobile. Yang kedua ada WordWall. Merupakan web aplikasi yang berisi game edukasi berbasis kuis yang menarik. Anda bisa membuat beragam model kuis sesuai dengan kreativitas Anda. Ada berbagai kategori game yang bisa Anda buat dengan platform ini. Ada jenis match up, ada random wheel, ada anagram, ada word search, kemudian ada true or false, dan lainnya. Hal menarik dari WordWord adalah kita dapat melihat dan memainkan game yang telah dibuat oleh anggota lain. Karena sifatnya berbasis komunitas, maka Anda bisa belajar secara kreatif dan kolaboratif dengan para anggota lainnya. Selain itu, WordWall juga mendukung fitur bermain secara multiplayer, offline, dan printable. Setelah selesai dibuat, Anda juga bisa dengan mudah membagikan game yang sudah dibuat di berbagai platform dan media sosial. Yang ketiga adalah Marble Budaya Nusantara. Game satu ini merupakan karya anak bangsa yang bertujuan untuk mengenalkan budaya Nusantara. Game yang dikembangkan oleh Eduka Studio ini, anak akan mempelajari dan dikenalkan dengan berbagai budaya Nusantara seperti alat musik tradisional, tarian daerah, pakaian daerah, rumah adat, dan makanan daerah. Game ini lebih menitik beratkan pada simulasi, seperti misalnya ketika Anda mempelajari budaya Jawa, Anda akan berperan menjadi seorang pemain karawitan pada skin lain. Anda juga akan diberi tugas menyelesaikan proses tenun kain seperti menyesuaikan pola dan warna tenun seperti yang ada pada contoh. Game ini juga menggunakan level permainan dari mudah sampai ke tingkatan sulit. Anda bisa mengunduh game ini di Play Store dengan kata kunci Marble Belajar Budaya Nusantara. Selain mempelajari budaya Nusantara, Eduka Studio juga menyediakan game edukasi lainnya seperti Marble Pramuka, Marble Belajar Jam dan Waktu, dan lainnya. Yang keempat adalah Han Academy Kids, merupakan game edukasi yang bertema game, aktivitas, dan kegiatan interaktif ditujukan khusus untuk anak balita, prasekolah, dan taman kanak-kanak. Game ini dibuat dengan konsep permainan yang sederhana, interaktif, namun bermakna dengan mengusung konsep cerita dan aktivitas keseharian. Anak bisa belajar membaca, menulis, berhitung, sosial emosional, pemecahan masalah, sampai pengembangan sensor motorik. Game ini memiliki berbagai fitur dan konten menarik seperti dongeng yang berisi teks, gambar, dan audio, video interaktif, game berhitung, membaca, logika, dan lainnya. Selain bisa dimainkan secara online, melalui platform mobile, Anda juga bisa mengatur mode game ini untuk dimainkan secara offline dan bahkan bisa untuk dicetak. Anda bisa mengatur jadwal pembelajaran untuk anak murid, belajar lebih banyak di Han Academy, dan mengorganisasikan pembelajaran jarak jauh dengan tool yang tersedia secara efektif. Untuk bisa mengakses game ini, Anda bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store dan App Store dengan kata kunci Han Academy Kids. Yang kelima adalah Bamboozle, merupakan game edukasi berbasis web aplikasi yang menyediakan beragam game interaktif dan menarik. Sama seperti WordWall, platform ini berbasis komunitas, sehingga kita dapat melihat dan menggunakan game dan kuis
yang sudah dibuat oleh anggota lainnya. Keuntungannya menggunakan Bamboozle adalah Anda tidak perlu registrasi dahulu untuk memainkan game yang tersedia. Anda bisa mencari beragam game dan mencari di kotak pencarian menggunakan kata kunci atau mengulir secara manual. Apabila ingin membuat game sendiri, Anda bisa melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian mulailah berkreasi dengan sesuai kreativitas Anda. Setelah Anda bisa membuat game, untuk satu sampai berapa tim mengatur jumlah dan aturan game lainnya. Setelah itu, agar bisa diakses oleh para murid, silahkan berbagi tautan game Anda ke grup kelas. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai game-based learning. Dengan mengetahui karakteristik, keunggulan, kekurangan, serta contoh dari game-based learning, diharapkan kita bisa menerapkannya pada kegiatan belajar mengajar baik daring maupun luring agar proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Terpenting harus dipastikan bahwa metode game-based learning ini harus sesuai dengan karakteristik para siswa atau mahasiswa. Tujuan pembelajaran serta kesiapan sarana prasarana yang ada di sekolah atau universitas atau yang dimiliki oleh para mahasiswa. Sehingga ketika diterapkan metode ini bisa lebih optimal, efektif, dan bermakna. Terima kasih banyak untuk konten hari ini. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.